Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tahukah bahwa kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah? Alkitab katakan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, selama kita menyadari bahwa panggilan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, ayo menyembah. Stop fokus kepada masalahmu. Stop fokus pada pergumulanmu. Itu hanya membuat engkau jauh dari Tuhan, yang membuat engkau pada akhirnya tidak lagi datang menyembah Tuhan. Itu sebabnya hari ini secara khusus pagi hari ini sudah dikasih dalam Tuhan. Ayo saya ajak setiap umat Tuhan. Ketika kita memulai hari, ketika kita membuka mata kita, ayo datang menyembah Tuhan. Kita tahu kok kalau ada masalah apapun kita bisa selesaikan sama Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Minimal bagian kita kerjakan. Menyembah. Meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan. Stop komplain, stop cari siapa yang salah. Stop membesarkan masalahmu. Ayo mulai membesarkan Tuhan dengan memuji, menyembah. Karena biar bagaimanapun masalah itu tetap ada kok. Pergumulan itu tetap ada. Mau kita apain juga masih ada. Lalu kalau kita hanya mau fokus kepada masalah, kita hanya mau fokus pada ketakutan, pergumulan, kekhawatiran, kita nggak akan pernah mengerjakan bagian kita yang olehnya kita diciptakan, yaitu menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Saudara ingat kisah Paulus dan Silas ketika ditangkap masuk penjara, mereka nggak komplain sama Tuhan. Mereka nggak cari siapa yang salah, tapi di dalam penjara kita katakan mereka memuji-puji Tuhan. Mujizat terjadi tatkala saudara dan saya memuji, menyembah Tuhan. Ketik di kolom komentar yuk, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Mujizat terjadi tatkala saya menyembah Tuhan. Ayo. Ini kita buat sebagai statement dalam hidup kita. Mujizat terjadi tatkala saya menyembah Tuhan. Itu yang terjadi. Karena kita katakan Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dengan kata lain, ketika kita menyembah Tuhan, Allah hadir dalam hidup kita. Dan sesuatu yang dahsyat akan dikerjakan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Amin. Mujizat terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Haleluya. Stop fokus pada masalah, mulai fokus menyembah Tuhan. Stop fokus kepada orang-orang yang ngeselin, nyebelin yang ada sekelilingmu. Mulai fokus kepada Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia. Untuk masalahmu ada Tuhan, tapi bagianmu menyembah Tuhan. Bagianmu datang sama Tuhan. Bagianmu menyembah, memuliakan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah dalam Ulangan pasal 11. Ulangan 11 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 32. Ulangan 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Beberapa hari lalu saya sudah bagikan tentang bagaimana dalam kehidupan kita harus memilih. Ya. Apapun keadaan kita, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Saya pilih yang mana? Ya. Dan itu bagian kita. Kita memilih yang baik atau kita memilih yang jahat. Itu pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan di pilihan. Tapi ketika engkau memilih yang baik, berkat ada dalam hidupmu. Ketika engkau taat, berkat ada dalam kehidupan. Tapi sebaliknya, ketika engkau memilih yang jahat, ketika engkau memilih jauh dari Tuhan, maka yang jahat akan timpakan dalam kehidupan. Dan keputusan ada di tangan saudara dan saya. Nah, itu sebabnya bangsa Israel ketika Musa membentangkan pilihan berkat atau kutuk, Musa mengarahkan. Pilihlah berkat, pilihlah ketaatan, maka kamu akan mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup. Sama hal yang sekarang juga saya sampaikan buat umat Tuhan. Nah, secara khusus hari ini mendengarkan firman Tuhan, pilihlah ketaatan. Pilihlah setia untuk ikut Tuhan, maka berkat akan ada dalam kehidupan. Kita nggak kejar berkat, kita kejar taat. Karena di balik ketaatan akan ada berkat. Kita nggak kejar berkat, kita kejar setia. Karena di balik kesetiaan ada berkat. Sama-sama bilang sama saya, di balik ketaatan ada berkat. Di balik kesetiaan ada berkat. Karena itu stop kejar berkat. Kejar ketaatan, kejar kesetiaan, kejar cinta Tuhan dalam hidup. Itu yang kau kerjakan. Itu aja yang kau lakukan. Ya. Nah, hari ini dalam Ulangan pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32, firman Tuhan bilang begini, perhatikan. Jadi
apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutub di atas gunung Ebal. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan ada dua gunung. Di tengah-tengah itu ada daerah yang bernama Sikem. Jadi Sikem itu ada di dalamnya, di tengah-tengahnya di antara gunung Gerizim dan gunung Ebal. Jadi Tuhan bilang melalui Musa, harus engkau ucapkan berkat di atas gunung Gerizim, lalu engkau ucapkan kutuk di atas gunung Ebal. Kenapa mesti ada dua-duanya? Agar bangsa Israel mengingat selalu bahwa setiap kali mereka hidup, mereka diperhadapkan dengan pilihan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa harus dua-duanya diucapkan? Yang berkat ada di Gerizim, yang kutuk ada di Ebal. Karena berkat dan kutuk tidak bisa disatukan. Harus terpisah. Karena sebaliknya, orang yang mengalami berkat dijauhkan dari kutuk, tapi sebaliknya orang yang mengalami kutuk karena tidak taat kepada Tuhan, sulit untuk mendapatkan berkat. Sampai sini ngerti saudara ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita pernah bilang, dari mulut yang satu, aku tidak bisa mengucapkan kata-kata berkat, tapi di sebaliknya, di sisi lain, kau juga mengucapkan kata-kata kutuk. Nggak bisa. Dari satu mata air, sumber mata air tidak bisa terpancar dua rasa. Karena kalau berkat, maka hanya ada berkat. Tetapi sebaliknya kalau kau hidup menjauh dari Tuhan, hanya ada kutuk, berkatnya ada, susah. Nggak bisa dua-duanya ada di satu tempat. Coba kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama dulu. Ayat 30. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan? Tempat ya. Di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan. Di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbang. Ketika satu. Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan mendudukinya dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Jadi itu Musa arahkan kepada bangsa Israel. Ayo lakukan dengan setia, maka engkau akan mengalami berkat. Jangan sampai engkau jauh dari Tuhan, maka engkau akan mengalami kutuk. Itu dibentangkan. Dan itu dikumandangkan di atas gunung. Berkat dikumandangkan di atas gunung Gerizim. Kutuk dikumandangkan di atas gunung Ebal. Supaya bangsa Israel tahu setiap kali mereka ada dalam kehidupan sehari-hari, mereka diperhadapkan dua pilihan. Saya mesti pilih yang mana? Keputusan ada di tanganmu. Tapi itu yang saya membagikan. Bahwa berkat dan kutuk tidak bisa disatukan. Kalau kau memutuskan ambil berkat, kalau kau memutuskan ketaatan, kalau kau memutuskan kesetiaan, berkat akan ada dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, kalau hatimu menjauh dari Tuhan, hatimu keras, kutuk akan ditimpa. Jadi setiap hari sudah dikasih dalam Tuhan diperhadapkan. Tidak bisa disatukan. Maka tadi saya bilang dalam Yakobus 3 ayat 9, coba lihat. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lidah yang sama. Di satu sisi engkau memuji Tuhan, di sisi lain ketika engkau melihat ada orang yang menyakiti engkau, mulai mengutuk dia. Ayat 10 bilang begini, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Gak bisa. Jadi berkat dan kutuk tidak bisa disatukan. Memang gak bisa, memang udah lain jauh, udah lain frekuensi, udah lain arah. Makanya dipisahkan. Berkat kau ucapkan di gunung Gerizim, kutuk kau ucapkan di gunung Ebal. Nah kita yang memilih, mulut kita ini kita mau pakai untuk mengucapkan berkat atau mengucapkan kutuk. Hidup kita ini kita mau terima ucapan-ucapan berkat atau ucapan-ucapan kutuk yang mau kita sari.
Puji Tuhan, haleluya, glory to God. Kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Haleluya. Ketik di kolom komentar. Kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Kutuk yang ditimpakan dalam hidup saudara dan saya ketika kita hidup jauh dari Allah, tinggal dalam dosa, itu dipakukan di atas kayu salib. Itu sebabnya kenapa Yesus harus mati di salib. Karena disaliblah kutuk dipakukan. Saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengalami berkat karena kutuk itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, dalam hidup saya hanya ada berkat, nggak ada kutuk. Amin, amin. Yes. Jadi jangan pernah bilang, kayaknya masih ada kutuk-kutuk keturunan deh. Hei, kalau kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakinlah dalam imanmu bahwa kutuk sudah dipakukan dalam kayu salib. Dan yang kau terima hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya hidup jangan pakai perasaan, bos. Hidup berdasarkan firman. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kutuk dalam hidup saya? Apa yang firman Tuhan katakan tentang penyaliban Yesus? Saudara lihat dalam Galatia 3 ayat 13 dan ayat 14. Ini kita mesti ngerti. Galatia 3 ayat 13 dan ayat 14 bilang begini. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Ya, menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu alasan kenapa Yesus mesti mati di salib. Supaya kutuk yang tadi ditimpakan kepada kita, manusia, karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita, itu digantikan Yesus dengan matinya di atas kayu salib. Dipakukan di sana. Makanya di ayat 14 bilang begini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada saudara dan saya, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi ketahuilah, kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka tidak ada lagi kutuk. Yang ada hanya berkat. Tidak bisa kutuk ada dalam hidup saudara dan saya. Karena itu sudah terpisah. Nggak bisa satu. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan, ayo yang kau keluarkan dari mulutmu, yang kau lakukan dari sikapmu adalah berkat, bukan kutuk buat orang lain. Ya, jangan sampai engkau sudah mengalami berkat ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kutuk sudah dipakukan dalam kehidupan kita di atas kayu salib. Kita stop jadi kutuk buat orang lain melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, melalui sikap kita. Orang mau buat apa dalam kehidupan kita, bodoh amat, itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah jadi berkat buat orang lain. Ketik di kolom komentar, bagian saya hanya jadi berkat buat orang lain. Ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, bagian saya hanya jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa mengutuki. Harusnya itu disadari. Kita udah nggak bisa mengutuki karena itu sudah terpisah. Berkat hanya berkat, kutuk hanyalah kutuk. Itu tidak bisa disatukan. Tidak bisa dari satu sumber terpancar dua aliran, itu nggak bisa. Kalau kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya yang keluar dari hidupmu adalah berkat karena itu sudah terjadi dalam kehidupan. Tapi dipertanyakan, kalau kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupmu hanya ngutuk-ngutuki orang, kelakuanmu hanya ngutuk-ngutukin orang, itu dipertanyakan, jangan-jangan kau belum terima Yesus. Kali saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau berada, sadari hal ini. Berkat dan kutuk tidak bisa disatukan. Tidak bisa terpancar dua rasa dari satu mata air. Tidak bisa. Itu sebabnya kita belajar dari apa yang dilakukan bangsa Israel. 6 orang naik ke gunung. 6 orang lagi naik ke gunung Ebal. 6 orang naik ke gunung ke Gerizim. Untuk mengucapkan berkat, untuk mengucapkan itu. Karena memang tidak bisa dipisah. Tidak bisa digabungkan, maksud saya. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan hal ini. Engkau alami. Engkau tidak lagi mengalami kutuk ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus. Dan itu tercatat dalam Galatia.
Ayat 13-14. Yesus menjadi kutuk buat saudara dan saya. Supaya kutuk kita dipakukan bersama-sama dengan dia. Karena kasihnya dalam hidup kita. Sehingga yang kita terima bukan lagi kutuk. Melainkan berkat Abraham. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai kepada saudara dan saya. Itu yang kau terima. Engkau adalah orang-orang yang sudah diberkati. Engkau adalah orang-orang yang mengalami berkat Tuhan. Bukan mengalami kutuk. Karena kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, di bukit Golgota, itu membuktikan kita bahwa yang saya terima hanyalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Karena kutuk yang menimpa hidup saya sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Dan hanya berkat yang kau terima. Karena sebenarnya itu sebagai orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan, ayo, bagian kita mengucapkan berkat, bukan mengucapkan kutuk. Sikap kita adalah sikap yang memberkati orang lain, bukan yang mengutuki orang lain. Tapi kadang orang ini ngeselin, Pak, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kadang orang ini nyakitin saya, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Ayo jadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga orang merasakan, oh iya benar. Satu sumber yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Dan sumber itu hanyalah berkat, bukan kutuk. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kutuk sudah dipakukan di atas kayu salib. Kami menerima hanya berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan berkat yang kami terima yang berasal daripada Tuhan, biarlah kami boleh ucapkan buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga dapat terlihat buah pertobatan itu, buah berkat itu dapat orang-orang sekeliling kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus sama berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan ingatkan kami, setiap anak-anak Tuhan yang secara khusus pagi hari bergabung dalam doa pagi online. Sadarkan kami bahwa berkat dan kutuk tidak bisa ada di satu tempat yang sama. Kami adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, kutuk sudah dipakukan di atas kayu salib. Berarti yang hanya kami terima hari ini adalah berkat Tuhan. Tidak ada lagi kutuk yang menimpa hidup kami. Itu sebabnya biarlah ketika kami menyadari berkat sudah kami terima dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kami boleh mengimpartasikan berkat, ucapan berkat, perkataan berkat, perilaku berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami, bagi istri kami, bagi suami kami, bagi anak-anak kami, bagi mertua, bagi menantu kami, sehingga melalui keberadaan kami, orang-orang sekeliling kami juga boleh mengalami berkat yang aku ucapkan berkat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan setiap kami dilawat Tuhan. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat buat kami karena kami tahu kebenaran dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tuntun setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka yang belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka merasa karena mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka merasa masih ada kutuk dalam hidup mereka. Aku berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka menyaksikan doa pagi online ini, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan mengalir bagi mereka. Izinkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sehingga hal yang sama oleh anak Tuhan terima, mengalami berkat kuasa oleh karena salib. Mereka pun mengalami hal yang sama di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa. Mengalir kuasamu. Mengalir kuasamu, mengalir kuasamu, mengalir kuasamu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang tidak lagi mengalami kutuk. Karena kutuk sudah dipakukan atas kayu salib. Kami adalah orang-orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga berkat Abraham sampai kepada kami. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang masih khawatir, masih ada perasaan-perasaan kayak seakan-akan masih ada kutuk dalam hidup mereka, aku berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Kebenaran hari ini yang mereka dengar, mereka terima, memerdekakan mereka di dalam nama Yesus. Karena kami percaya tidak ada satu tempat yang sama antara kutuk dan berkat bisa bersatu. Selalu terpisah di dalam nama Yesus. Itu sebabnya hamba berdoa mengucapkan berkat umat Tuhan hidup dalam kemurahan dan kemuliaan Tuhan.
Bahkan pokok-pokok doa yang pagi hari ini kami tuliskan di kolom-kolom komentar. Pokok-pokok doa yang pagi hari ini kami mau bawa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang mendengar doa. Di rumah kami masing-masing kami berseru kepada Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami menaikkan doa kami. Dan satu persatu di rumah kami, Tuhan, Engkau yang mendengar. Kami percaya kami menerima jawaban apa yang kami doakan. Di waktu Tuhan yang terbaik. Dengan cara Tuhan yang terbaik. Bapak terima kasih. Aku ucapkan berkat rumah tangga diberkati Tuhan. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, hidup dalam keharmonisan. Aku ucapkan berkat hubungan orang tua dan anak, mertua dan menantu, adik dan kakak, hidup rukun bersama, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Karena kami percaya di mana ada kesatuan, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan, Tuhan perintah. Hamba juga berdoa kalau ada yang sakit, hamba ucapkan berkat dari tempat ini dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan bagi mereka. Karena hamba percaya Tuhan, tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Kami percaya bilur-bilur menyembuhkan mereka yang sakit pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap mereka yang hari-hari ini berdoa agar Tuhan memberkati ekonomi mereka. Tuhan tolong dalam mereka merindukan untuk melunasi setiap hutang piutang mereka. Amba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan juga yang berperkara dalam hidup mereka. Usaha dagang, pekerjaan, bisnis, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari mencari pekerjaan, Tuhan juga yang bukakan jalan atas mereka. Hamba ucapkan berkat juga buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, hamba berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online. Bukan suatu kebetulan mereka bergabung pagi hari ini. Hamba lepaskan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Izinkan mereka melihat anugerah pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati studi mereka. Tuhan memberkati masa muda mereka. Tuhan memberkati mereka dengan segala berkat yang berasal daripada Tuhan. Engkau yang mengangkat hidup orang-orang muda yang mengandalkan Engkau. Bahkan aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang juga hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, diberkatilah oleh Tuhan, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa. Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara, Tuhan tolong setiap orang. Jauhkan mereka dari segala bentuk niat-niat orang jahat. Jauhkan mereka dari segala bentuk pelecehan, bullying. Kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan yang memagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Tuhan, aku berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Tuhan memberkati sehingga kalau ada didapati ada pasangan suami istri yang hari ini berdoa bersama-sama memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Aku berdoa ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bukakan kandungan setiap istri-istri yang ada, dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kota di mana kami tinggal. Kami perkatakan kota kami aman, kota kami damai. Kota kami diberkati Tuhan dengan hal-hal yang baik. Dijauhkan daripada segala niatan rancangan. Hal-hal yang buruk atas kota kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah berperkara atas pemimpin-pemimpin bangsa dalam mengambil keputusan, beri kebijaksanaan terlebih. Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin di bangsa ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, bertindak bijaksana adil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi terang bagi bangsa ini. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sertai setiap umat Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Bahkan berikan kami selalu hati yang bijaksana dalam memilih segala sesuatu. Sehingga apa yang kami pilih, apa yang kami tetapkan, apa yang kami putuskan adalah apa yang berasal daripada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pilihlah apa yang memuliakan nama Tuhan. Dan pastikan kau memilih apa yang mendatangkan berkat
di dalam kehidupanmu dan bukan apa yang mendatangkan kutuk. Karena kutuk sudah dipakukan di kayu salib dan kau terima adalah berkat. Karena itu jadilah berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.